Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Carolus Perdi Jornando, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Sintang, Kabupaten Sintang. Kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Ibu Astuti Winarti MPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 3 Sintang. Halo Ibu Astuti, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Bagus kalau seperti itu ya Bu. Baik. Pada hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses observasi kelas. Begitu ya Bu. Adapun tujuan diadakannya observasi di kelas nanti adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan proses pembelajaran di kelas agar lebih siap lagi dan lebih percaya diri sehingga Ibu bisa memberikan pengajaran terbaik bagi murid-murid Ibu di kelas. Nah ini Bu, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan ke Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Nah kira-kira apa sih tujuan yang akan Ibu capai dalam proses pembelajarannya nanti? Baik Pak Ferdi, tujuan pembelajaran yang akan saya capai dalam pembelajaran kali ini adalah menulis teks berita dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan ciri kebahasaan teks berita itu sendiri. Oh baik, berarti ada tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai tadi yaitu menulis teks berita dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan ciri dari kebahasaannya. Betul. Nah baik Bu, kira-kira ini area pengembangan yang Ibu capai itu apa ya? Kalau kita lihat dari bahasa tujuan tadi kan Pak, itu menulis Pak ya. Berarti menulis teks berita. Artinya area pengembangan yang saya fokuskan pada kegiatan pembelajaran saya kali ini itu adalah pada area keterampilannya, keterampilan menulis. Baik sekali Bu, berarti area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu dari aspek keterampilannya tadi Bu ya. Saya juga ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti. Mungkin itu dari strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, ataupun metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan nantinya. Baik, pembelajaran menulis teks berita kali ini untuk strateginya itu saya mengintegrasikan antara strategi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran KSE, keterampilan sosial emosional Pak ya. Sedangkan model pembelajaran yang saya rencanakan untuk digunakan itu adalah model discovery learning. Kemudian untuk metodenya sendiri itu memadukan antara metode diskusi, kemudian metode ceramah dan metode presentasi. Oke baik, berarti untuk strategi yang akan Ibu terapkan nanti itu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian modelnya discovery learning, dan metode pembelajarannya itu perpaduan antara ceramah, diskusi, dan presentasi. Nah, bagaimana nih Bu dengan media pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti ketika melakukan proses pembelajaran di kelas? Baik Pak, sehubungan dengan metode yang akan saya gunakan nanti, maka media-media yang akan saya gunakan itu antara lain LCD proyektor, kemudian laptop, kemudian media evaluasi online itu berupa Padlet. Oke baik. Nah kira-kira nih Bu, kapan nih kira-kira Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas apa, dan di jam berapa Bu? Kebetulan besok nih Pak Ferdi, hari Selasa itu di kelas 11C ada jadwal bahasa Indonesia di jam ke-1 dan ke-2. Oke baik, berarti Ibu akan melakukan pelaksananya ini di hari Selasa besok di kelas 11C di jam pertama dan kedua ya Bu ya. Nah baik Bu, jadi nanti di hari Selasa besok di kelas 11C dan di jam pertama dan kedua saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan observasi di kelas, kemudian saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam kelas saat proses pembelajarannya ya Bu. Nah nanti setelah Ibu melakukan proses pembelajaran dalam kelas, kita adakan lagi percakapan yang terakhir
yaitu percakapan pasca observasi. Nanti di situ saya hadirkan juga pengajar praktik saya, Bu. Jadi sebelum kita akhiri ini, Bu, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari hasil perbincangan kita hari ini? Dari perbincangan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Pak Heri, gambaran seperti apa pembelajaran yang akan saya lakukan besok agar tujuan pembelajaran itu sendiri bisa tercapai dengan maksimal gitu Pak. Bagus sekali, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya dan sudah bersedia juga mau berbincang-bincang dengan saya hari ini di pra-observasi kali ini. Sampai bertemu lagi besok di kegiatan observasi di kelas 11C. Demikian percakapan pra-observasi kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya, Bu ya. Selamat pagi. Kita doa dulu ya. Silakan hari ini yang dilihatnya siapa? Arka ya. Silakan Arka pimpin doa kita pada hari ini. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Dan karena hari ini adalah giliran saya, jadi saya akan menggunakan doa yang diajarkan pada anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, pada hari ini banyak hal Kau berikan kepada kami. Selanjutnya ini kami akan melaksanakan pembelajaran kami selanjutnya. Kiranya Engkau memberkati pelajaran kami dari awal sampai akhir, sehingga apa yang kami pelajari dapat berguna bagi masa depan kami dan bangsa ini. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami haturkan ke dalam tangan Kasih-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih untuk Konfius. Yang hari ini tidak hadir siapa? Hadir semua ya. Kita itu. Baik ya, pada pembelajaran kita hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, masih ingat pertemuan sebelumnya materinya tentang apa? Ya, teks berita ya. Nah, materi teks berita kali ini adalah melanjutkan kegiatan kita menuliskan teks berita. Pada pertemuan sebelumnya, secara berkelompok kalian sudah memilih satu topik berita, kemudian kalian sudah saya tugaskan untuk observasi lapangan untuk mendapatkan informasi yang akan kalian tuliskan menjadi sebuah berita, gitu ya. Nah, saya mau tanya dulu nih, apakah semua kelompok sudah selesai melakukan observasi lapangan? Oke. Apakah semua kelompok sudah mendapatkan informasi yang akan dituliskan nantinya ke dalam berita? Oke, kalau seperti itu, hari ini kita bisa lanjut menuliskan teks berita kita. Lalu nanti kita akan publikasikan di media elektronik ya. Nah, Ibu kemarin sudah kirimkan link Padlet. Link Padlet itu adalah link media elektronik online yang akan mempublikasikan berita yang kalian tulis, gitu ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini kalian bisa lihat sudah Ibu tayangkan di depan ya. Kalian menulis teks berita berdasarkan informasi yang diperoleh dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan ciri kebahasaan serta menerbitkannya di media cetak atau digital. Nah, kalau Padlet media cetak atau digital? Media digital ya. Nah, itu bukan pembelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, mungkin waktu observasi lapangan ada kesulitan atau ada yang ingin dikoordinasikan dengan saya, boleh silakan kalau ada. Nampaknya sudah jelas semua. Kalau tidak ada, silakan untuk berkelompok sesuai dengan kelompoknya kemarin ya. Silakan.
Baik ya, sekarang kalian silakan bekerja di dalam kelompok untuk menuliskan berita berdasarkan informasi yang kalian dapatkan pada kegiatan observasi lapangan kemarin. Ya, silakan. Nanti kalau ada kesulitan, silakan tanyakan. Tunjuk tangan saja ya. Jadi pada saat kalian kerja kelompok, tunjuk tangan saja. Tanyakan apa yang dirasa menjadi kesulitan. Silakan sekarang tuliskan dulu beritanya. Silakan kalau ada kelompok yang ingin bertanya, ada yang mengalami kesulitan, bertanya. Ya. Kesulitan mempublikasikan beritanya ya. Beritanya udah jadi, udah ya. Berarti tinggal publikasi ya. Nah, linknya sudah dibuka. Nanti kalau memang kesulitan menulis langsung di dalam link patennya, kalian bisa menuliskan berita itu di file Word dulu. Nah, nanti setelah jadi beritanya, nanti baru kalian tuliskan file Word itu ke linknya, ya. Kalau memang kesulitan langsung menuliskan beritanya di linknya, ya. Ya, yang lain ada? Oke, ini kelompok 1 bagaimana? Oh iya, jadi kendalanya itu sulit menampilkan foto lebih dari satu ya, di link itu ya. Ya, jadi kurang lebih sama kelompok yang di belakang tadi. Kalian bisa solusinya itu kalian bisa membuat berita itu dibuat dulu di file Word atau file PDF bisa. Kalian bisa masukkan beberapa foto di situ, kemudian nanti yang kalian upload adalah filenya. Jadi kan kalau langsung menuliskan di situ kan memang hanya bisa satu foto saja tuh. Nah, solusinya bisa gitu. Kalau mau lebih beberapa foto bisa di file Word dulu, file Wordnya yang dipublikasi. Ya, bisa dipahami? Ya. Baik ya, supaya tidak bosan, sekarang kita lakukan perenggangan sendi-sendi dulu, ya. Kita akan melakukan teknik stop yang sudah biasa kita lakukan, ya. Di kelas 10 dulu juga sudah pernah pembelajaran bahasa Indonesia, sehingga teknik stop, ya, dalam kalian duduk, kemudian melemaskan sendi-sendinya, duduk dengan nyaman, kemudian nanti saya akan mendengarkan back sound, ya. Kalian harus tutup matanya, ya. Dan kalian mengatur nafas, menarik nafas, kemudian menghembuskan nafas. Nanti saya akan kasih arahannya, ya. Jadi teknik stop ini kita lakukan supaya kalian bisa merefleksikan diri. Bisa merefleksikan diri kalian, posisi kalian tuh sebenarnya sekarang berada di mana, termasuk niat kalian hari ini ke sekolah itu apa, termasuk tujuannya apa, udah dapat belum tujuannya hari ini, gitu ya. Nah, ini kita akan lakukan teknik stop. Silakan semua buku-bukunya ditutup dulu, HP-nya juga diletakkan. Kalian posisikan diri kalian senyaman mungkin, duduk boleh, tangannya letak di meja boleh, letak di
di paha boleh, mau begini boleh, pokoknya yang serileks-rileksnya, senyaman-nyamannya kalian ya. Relax senyaman-nyamannya kalian, tapi jangan baring, jangan lalu ada yang tangannya di atas begini, jangan ya. Jadi relax itu tetap berada di posisi duduk dan usahakan aliran darahnya itu lancar gitu. Jadi kan kalau ada ditekuk-tekuk kadang nggak lancar gitu ya. Baik, silakan kembali ke posisi relax. Kemudian dalam hitungan ketiga silakan tutup matanya semua. 1, 2, 3. Tutup matanya semua ya. Kemudian kalian atur pernapasannya, tarik lewat hidung, keluarkan lewat mulut, tapi jangan lebay, biasa aja gitu ya. Nah, jangan lebay, ya. Jadi biasa saja, gitu ya. Nah, jadi nggak usah nggak nganga gitu. Pandai anginnya keluar dari sela-sela bibirnya tuh. Nah, jadi saya akan perdengarkan kalian sebuah audio yang harapan saya kalian nyaman, bukan ngantuk ya. Nah, kalian nyaman, nanti saya akan pandu kalian untuk merefleksikan diri kita ya. Baik, tetap tutup matanya, tapi jangan kuat-kuat juga, santai aja, relax saja, jangan dipejamkan kuat-kuat gitu ya. Baik, kita mulai. Baik anak-anakku semua, sambil kalian tarik nafas lewat hidung, dalam hati hitung 1, 2, 3, 4, lalu hembuskan gitu ya. Nah, pelan-pelan kalian sambil bayangkan semua hal yang bisa kalian syukuri pada pagi hari ini. Kehidupan yang masih diberikan, kesehatan, kasih sayang orang tua, perhatian, kemudian kalian masih diberikan teman-teman yang menyayangi kalian, yang menyapa kalian ketika sampai di sekolah. Semua hal yang patut kalian syukuri dalam hidup kalian syukuri pada pagi hari ini. Mungkin selama ini kalian lupa terkadang bahwa hal-hal yang remeh, hal-hal yang kecil itu adalah nikmat yang patut disyukuri. Ingatlah bahwa ketika kalian keluar dari rumah menginjakkan kaki ke sekolah ini, kalian punya tujuan, dan tujuan itu hanya kalianlah yang tahu, dan tujuan itu adalah gambaran diri kalian. Maka pada kesempatan yang sebentar ini, coba kalian tanya lagi kepada diri kalian, apa sih tujuan sampai ke sekolah? Apa sih diri aku yang sebenarnya? Apa sih yang ingin aku capai hari ini? Mudah-mudahan dengan begitu kalian bisa mengetahui jati diri kalian, kalian bisa memahami diri kalian. Lagi teruskan, tarik nafas lagi, relax, lepaskan semua hal yang membebani diri kalian.
kita lanjutkan lagi untuk menuliskan beritanya bersama kelompoknya. Kembali buka bukunya, kembali buka HP-nya. Nah, harapannya kalian bisa kembali mendapatkan semangat ya. Bagi dan istirahat di tempat sebentar ya. Kalau dalam barisan tuh istirahat di tempat ya. Silakan sekarang kalian kembali melanjutkan aktivitas kerja kelompoknya untuk menuliskan berita. Baik, waktunya sudah habis. Saya tanya semua kelompok sudah selesai? Sudah. Baik, sekarang saya mau cek dulu di link Padlet apakah sudah masuk semua tugas kalian ya. Baik, ini sudah masuk 1, 2, 3, 4, 5 kelompok ya. Sudah semua ya. Baik, sekarang kita lihat satu persatu. Nah, nanti saya akan ambil kelompok per kelompok untuk menjelaskan isi dari berita yang kalian tulis ini. Jadi, yang kalian jelaskan adalah isi berita ini memuat hal apa saja, gitu ya. Nah, nanti kelompok, setiap kelompok maju ke depan, yang saya akan tampilkan masing-masing beritanya, kemudian nanti kalian presentasikan. Yang kalian presentasikan apa? Adalah menceritakan apa isi dari berita yang kalian tulis, gitu ya. Baik, silakan saya beri kesempatan dulu untuk menyiapkan presentasinya. Terima kasih untuk kelompok 1 duluan akan mempresentasikan beritanya. Silakan kepada kelompok 1. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan hasil tugas yang diberikan oleh guru kami, yaitu mengenai teks berita. Yang dimana kami mengambil salah satu tema, yaitu tentang kantin di SMA Negeri 3 Sintang, dan mengambil judul tentang kantin Pak Niko. Yang dimana isi dari penjelasan teks berita ini dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk isi dari teks berita yang kami ambil, di dalam teks berita ini kami menjelaskan tentang di mana letak dari kantin Paniko dan menu makanan minuman yang dijual oleh kantin Paniko. Dan kami juga menampilkan tentang aktivitas para siswa ketika berbelanja di kantin Paniko ini. Dan kami juga mewawancarai salah satu penjaga kantin di sini. Beliau menjelaskan tentang persiapan awal dari mulai dia membuka kantin hingga menutup kantin, kemudian modal awal untuk membuka usaha kantin ini, dan presentasi keuntungannya. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi. Berikan tepuk tangan. Baik, sekarang silakan kepada kelompok lain yang ingin menanggapi penampilan dari kelompok 1. Silakan. Ya, silakan kita. Perkenalkan, saya Gita dari kelompok 2. Penampilan dari kelompok 1, berita yang disajikan sudah lengkap dan juga menarik. Saya juga sering berbelanja di kantin Paniko. Sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Dari tepuk tangan. Kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Sekarang lanjut untuk kelompok 2. Kelompok Benedita, Gita, Laura.
Silakan kepada kelompok udah. Silakan kepada kelompok 2. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas teks berita kami. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Gita Olivia. Saya dari Mas Kede. Saya pencinta Pak. Saya dari Kita ini. Saya Laura Elana Korea. Saya dari Seri Kudrasta. Saya anak kemudian Akimani. Baik, kami akan langsung ke materi yang akan dijelaskan oleh teman. Oke, jadi berita yang kami ambil ini yaitu kegiatan persami yang dilakukan oleh anak kelas 10 di SMA Negeri 3 Sinta atau di SMA Negeri. Nah, kami membahas tentang evaluasi bagaimana kegiatan persami tersebut berjalan, apakah sukses atau perlu perbaikan seperti pada judul berita yang telah kami sajikan. Kami menyajikan juga bagaimana sih keseharian mereka dalam menjalankan kegiatan persami itu dari awal sampai ke akhir kegiatan persami. Kami juga mendapatkan tanggapan dari beberapa narasumber seperti guru, para siswa melaksanakan juga Bantara. Mungkin hanya sekian isinya. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Silakan kepada kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan Pak Sutri tentang berita, dan selanjutnya akan dijelaskan dari teman saya. Tapi sebelum itu, perkenalkan kami saya Jack Manade dan Mr. Marius Yang Pak Kristo, ya, pertama-tama materi yang kami butuhkan adalah merupakan sekolah, di mana sekolah ini merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh para siswa atau siswi dengan makanan dan minuman yang enak. Dan pertama-tama kami ini di kantin Pak Niko, karena kantin Pak Niko ini kami sudah mampu mewawancarai pemilik yang jaga tokonya, karena kami ini mempertanyai beberapa banyak hal seperti apa saja makanan yang disajikan dan beberapa kandungan nutrisi dan juga sewa yang diberikan kepada penjaga toko. Dan itulah hasil dari berita kami. Sekian dari tugas kami, apa kata kata. Silakan kembali ke tempat kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4. Silakan kepada kelompok 4. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang materi teks berita. Kelompok kami mengambil tentang materi persami atau perkemahan 1 minggu. Untuk isinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kami mengambil judul vakum selama beberapa tahun, persami kembali diadakan di SMA Negeri 3 Sinta. Setelah beberapa tahun vakum akibat COVID-19, akhirnya persami kembali diadakan di SMA Negeri 3 Sinta. Persami adalah bagian dari kegiatan pramuka yang sering diadakan di sekolah. Kami menjelaskan kegiatan yang dilakukan selama persami itu. Yang pertama, ada upacara pembukaan, yang kedua mendirikan tenda, yang ketiga ada kumpul dan cerita seni, dan yang keempat keluar. Selesainya kegiatan persami ini yaitu pada hari ini. Manfaat dari persami memiliki banyak manfaat bagi siswa yang hidupnya. Contohnya, yang pertama melatih kemandirian, yang kedua melatih kedisiplinan, dan yang ketiga melatih kerjasama dan gotong royong dengan sama anggota kelompok. Lihat dari isi kita tersebut. Baik,
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Kalau ada yang ingin menanggapi, silakan. Saya Bu. Baik, silakan Dio. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ramon Giopan, saya berasal dari kelompok 1. Saya ingin menanggapi dari presentasi kelompok 1. Dari berita yang kalian tampilkan sudah sangat cukup menarik karena mulai dari judulnya, kemudian isinya juga sangat lengkap. Jadi saya pikir untuk kelompok ini tidak ada kekurangan lagi, dan saya harap berita ini dapat dibaca oleh siswa-siswa SMA Negeri 3 Sintang dan sekolah lainnya. Terima kasih. Kelompok 4 boleh kembali ke tempat. Kelompok 5. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ruby Pratiwi. Saya Rita, saya Leli. Saya banyak Putra. Jadi berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil tugas teks berita yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Di sini kami mengangkat judul SMA Negeri 3 Simpang Sukses Gelar Perkemahan yang akan dijelaskan oleh kawan kami yaitu Bermino Anggota. Baik, di sini kami ambil tentang perkemahan. Jadi pembahasan yang kami dapat yaitu tentang pengertian dari perkemahan itu sendiri dan juga manfaat dari perkemahan, serta dilaksanakan perkemahan itu pada tanggal 4 atau 5 November yang berjalan dengan sukses pada saat itu. Nah, selain itu dampak perkemahan ini juga memberikan pengalaman nyata untuk bisa hidup mandiri, saling bekerja sama dan berbagi saat keadaan teman lain membutuhkan, seperti peduli lingkungan sekitar atau peduli untuk melestarikan budaya daerah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dari berita yang kami. Demikian presentasi yang kami presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Sekian dari kami, terima kasih. Silakan kepada siswa yang ingin menanggapi. Ya, Paulina Peggy, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Paulina Penny dari kelompok 5. Dari teks berita yang sudah disampaikan oleh kelompok 5, menurut saya berita ini sangat menarik. Karena kenapa? Persami ini sebelumnya tahun lalu tidak diadakan dan kembali diadakan tahun ini. Dan menurut saya teks berita ini juga strukturnya sangat lengkap. Mungkin sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 5. Silakan kembali ke tempat. Baik ya. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil beritanya yang telah ditulis ya. Yang dapat saya simpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah tujuan pembelajaran kita yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu kalian mampu menuliskan teks berita itu dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan ciri kebahasaan itu yang dipublikasikan di media digital itu sudah tercapai. Ya, walaupun tadi ada 2 kelompok yang mengalami kesulitan, tentu itu nanti juga menjadi evaluasi ibu ke depannya ketika ingin mengadakan pembelajaran ini. Mungkin nanti perlu didiskusikan dulu dengan siswa, apakah semua siswa terutama HP-nya atau jaringannya apakah mendukung atau tidak ya. Ya, tapi kalau boleh kasih poin 80% pembelajaran kita sudah tercapai ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik ya. Kegiatan terakhir kita dalam pembelajaran ini adalah refleksi. Saya sudah siapkan 3 buah pertanyaan. Dan linknya saya sudah kirimkan di grup kelas ya, nanti silakan kalian buka linknya, kemudian kalian isi 3 soal itu. Saya berikan waktu 3 menit untuk mengisinya karena soalnya hanya menjawab iya dan tidak saja ya. Silakan kalian isi 3 menit ya.
waktunya sudah habis. Sudah semua mengisi link refleksi? Sudah. Baik ya, jadi refleksi itu nanti jadi bahan evaluasinya juga untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya. Baik, karena waktu kita sudah habis ya, kegiatan sudah kita laksanakan untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini ya. Kita lanjut ketemu pada materi berikutnya di pertemuan berikutnya ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Silakan boleh istirahat ya. Selamat pagi Pak Ferry. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya, senang sekali nih saya hari ini bersama Pak Ferry dan juga Ibu Astuti. Saya juga senang. Dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Kegiatan pra observasi sudah ya Pak Ferry? Sudah Bu, sudah dilaksanakan bersama dengan Ibu Astuti. Ya, terima kasih Bu Astuti. Terima kasih sangat mendukung Pak Ferry ini dalam kegiatan observasi. Senang bisa membantu Ibu. Ya, ya. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan untuk Pak Ferry bersama dengan Astuti bercakap-cakap berkaitan dengan kegiatan observasi. Terima kasih Ibu ya. Berjumpa lagi di percakapan pasca observasi kita kali ini bersama saya Carolus Ferry Fernando, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Sintang, Kabupaten Sintang. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Astuti Winarti, MPD. Beliau selaku guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Kemudian saya juga ditemani oleh Ibu Esther selaku pengajar praktik di program guru penggerak angkatan ke-9 ini. Bagaimana kabarnya Bu Tuti hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak Ferry, sehat. Pak Ferry bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik juga meskipun agak serak-serak lah ya suaranya ya. Oke, baik Bu, di percakapan pasca observasi kita kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan itu telah berhasil atau tidak dilaksanakan. Oke, kemudian untuk pertanyaan pertama nih Bu, kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu setelah melakukan observasi kelas kemarin Bu? Perasaan yang saya rasakan tentunya senang ya Pak ya. Saya bersemangat, senang karena saya merasa tujuan pembelajaran itu sudah tercapai Pak. Kemudian pembelajaran yang kita lakukan waktu observasi itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya susun. Oke, berarti Ibu merasa senang sekali ya dengan kegiatan observasi kemarin, kemudian sudah berjalan dengan baik, ya, luar biasa sekali Bu. Kemudian kira-kira Ibu bisa ceritakan kembali tidak Bu mengenai area pengembangan yang telah Ibu lakukan di kelas kemarin. Kemudian langkah-langkah apa saja sih atau tahapan apa saja yang telah Ibu lakukan? Baik. Area pengembangan dari pembelajaran kemarin itu ada di pengetahuan dan keterampilan Pak ya. Jadi teori-teori tentang langkah-langkah menulis berita dan keterampilan anak menuliskan berita itu menjadi area pengembangan di dalam kegiatan pembelajaran kemarin. Sedangkan langkah-langkahnya sendiri adalah karena ini pertemuan ketiga Pak ya. Jadi siswa ini hanya tinggal menuliskan berita berdasarkan informasi-informasi yang telah mereka dapatkan di lapangan pada pertemuan sebelumnya. Siswa berkelompok Pak menuliskan berita, kemudian mereka membagikan beritanya itu di media sosial yang mereka miliki, dan saya juga wajibkan mereka untuk men-share berita yang mereka tulis itu di media publik. Jadi ada dua media. Luar biasa sekali Bu Astuti ya. Mengenai area pengembangan yang telah Ibu lakukan tadi berarti berpusat atau terfokus pada pengetahuan dan keterampilan anak tadi. Luar biasa sekali. Nah kira-kira Bu, area pengembangan yang telah Ibu lakukan kemarin itu apakah sudah dikatakan berhasil atau belum Bu menurut Ibu? Kalau boleh saya presentasikan Pak ya, 90% itu berhasil Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan pembelajaran sendiri itu sudah tercapai. Hanya memang ada sedikit kendala, tapi kendala ini pun sudah bisa dicarikan solusinya sih Pak pada waktu observasi kemarin. Super sekali. Berarti
area pengembangan yang telah Ibu lakukan kemarin bisa dikatakan 90% itu Iya. berhasil Bu Iya. ya. Itu kalau saya sangat luar biasa sekali lah yang telah Ibu lakukan terkait dengan area pengembangan pengetahuan dan keterampilan siswa tersebut. Nah, kira-kira nih Bu, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang dihadapi pada saat Ibu melakukan proses belajar mengajar di kelas kemarin Bu? Baik, Pak. Jadi kendala yang berarti sih sebenarnya tidak ada Pak ya, karena tujuan pembelajaran itu sendiri, langkah-langkah pembelajaran itu memang sudah tercapai. Iya. Hanya memang pada saat siswa praktik menulis berita itu memang ada sedikit kendala terkait dengan keaktifan siswa. Iya. Jadi ada beberapa siswa yang terlihat tidak aktif di dalam di dalam diskusi kelompok mereka itu Pak. Nah, lalu saya observasi dan saya lakukan tanya jawab ringan lah begitu dengan siswa tersebut, ada kendala apa nih sampai tidak aktif. Ternyata siswa tersebut tidak paham caranya men-share berita yang sudah mereka tulis itu ke media Padlet. Jadi dia tuh diam saja di dalam kelompok, sedangkan teman-teman yang lain ini saling berdiskusi, oh gini habis ini begini, anak-anak ini diam saja begitu. Itu kendalanya Pak. Oh iya. Berarti kalau saya bisa menarik kesimpulannya, masalah atau kendala yang Ibu hadapi itu berkaitan dengan adanya siswa Bu ya yang memang kurang aktif dalam proses atau kegiatan pembelajaran kemarin. Nah, kira-kira nih Bu, mengapa ya hal tersebut bisa terjadi sampai anak-anak tersebut kok kurang aktif, kurang mau terlibat dalam kegiatan diskusi? Apa itu Bu kira-kira Bu? Baik Pak, jadi seperti yang saya telah jelaskan tadi, setelah saya observasi dan tanya mereka, ternyata memang mereka ini kurang mampu ya, tidak mampu lah begitu Pak ya, men-sharekan berita yang sudah mereka tulis itu ke media Padlet. Nah, kalau di media sosial mereka bisa Pak, tapi setelah saya minta untuk men-sharekan berita itu ke media Padlet agak terkendala. Setelah saya tanya kenapa, ternyata mereka memang baru pada saat itu mengetahui adanya media Padlet itu. Jadi anak-anak ini terkendalanya karena baru pertama kali menggunakan media Padlet. Ya. Jadi masalahnya tadi itu karena anak mungkin baru bisa lah menggunakan Ya. atau mengoperasikan Ya. media Padlet tadi, Ya. sehingga itulah yang melibatkan mereka kurang aktif pada Ya. itu ya. Nah, kira-kira nih Bu, dari kendala yang Ibu hadapi, permasalahan yang Ibu hadapi itu, kira-kira apa sih solusi yang Ibu berikan untuk mengatasi hal tersebut Bu? Baik Pak. Jadi kebetulan karena mereka berkelompok, nah ada beberapa siswa yang kurang paham dengan media Padlet ini, dan ada juga temannya yang sudah paham cara menggunakan media Padlet itu. Jadi saya manfaatkanlah teman yang sudah paham ini untuk mengajari, untuk memberitahu temannya yang belum paham tadi Pak. Jadi semacam tutor teman sebaya lah gitu Pak ya. Iya. Jadi mereka dengan alhamdulillah mereka malah saat diajari temannya itu malah Lebih paham lebih kali itu ya. paham. Mungkin saya bayangkan kalau saya yang menjelaskan mungkin belum tentu seperti Iya. itu gitu Pak. Oke. Berarti melalui memanfaatkan lah Bu ya Iya. teman sebaya Iya. untuk mengajari teman-teman yang Iya. tidak bisa dalam Iya, kelompok itu. saling Luar bantu. biasa sekali Bu. Iya. Kira-kira nih Bu, dengan solusi yang telah Ibu berikan tadi, kira-kira rencana atau langkah kedepannya akan Ibu lakukan itu apa Bu? Baik Pak, jadi saya kemarin juga sempat mengevaluasi diri lah Pak ya dalam kegiatan pembelajaran itu sampai terjadi ada beberapa siswa yang masih belum bisa menggunakan Padlet ini. Tampaknya saya juga harus melakukan tes diagnostik menyeluruh. Artinya kemarin saya sudah melakukan tes diagnostik Pak, hanya baru diagnostik kognitif. Nah, belum ke diagnostik minat dan bakat siswa. Nah, jadi kedepannya saya rencanakan saya juga akan melakukan tes diagnostik minat dan bakat siswa yang terkait dengan pembelajaran yang akan saya lakukan. Berarti Ibu akan melakukan tes diagnostik Bu ya, Ya. mengenai minat dan bakat siswa nanti. Betul. Semoga bisa terrealisasikan dengan baik Bu Amin. ya. Nah, kira-kira nih Bu, kapan nih Ibu akan menerapkan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Secepatnya Pak ya, pada pembelajaran berikutnya tentu di minggu depan saya rencanakan itu saya sudah menggunakan tes diagnostik kognitif
berarti rencana yang akan Ibu lakukan ini di pertemuan berikutnya Bu ya akan diterapkan. Luar biasa sekali. Nah sekarang Bu, dengan rencana yang telah Ibu lakukan tadi, kemudian harapan yang Ibu sampaikan, semoga hal-hal baik itu bisa menjadi pembelajaran yang baik lah ke depannya, sehingga proses pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti dapat sesuai dengan yang diharapkan dan yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu Astuti, Bu Esther. Mungkin Ibu bisa memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya proses percakapan pasca observasi kali ini. Saya persilakan. Terima kasih, luar biasa percakapan. Terima kasih Bu. Ibu Astuti dan Kak Putri. Saya menangkap beberapa hal tadi yang sangat luar biasa yang sudah Ibu Astuti lakukan. Ada kendala, tetapi solusinya segera ditemukan. Sehingga ya, untuk antisipasi ke depannya itu, saya sudah menangkap nih bahwa Ibu Astuti sudah memahami kondisi kelasnya, kondisi siswanya, kemudian yang seperti ini akan ditangani nanti dengan cara-cara yang Ibu Astuti tadi sudah ungkapkan di dalam percakapan pasca observasi. Terima kasih Ibu Astuti yang sudah berbagi pengalaman. Dan terima kasih juga Pak Ferry sudah Iya, sama-sama melaksanakan. Ibu. Nah, semoga ini bukannya sekedar tugas, tetapi Betul, memang Ibu. peran kita, ya, peran kita sebagai guru di dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai guru. Karena saya hari ini juga mendapat pembelajaran nih Bu Astuti. Terima kasih. Dan juga Pak Ferry, ya, mungkin itu saja. Semangat terus ya. Ya, Semangat. Silakan. Oke, cukup sekian percakapan pasca observasi kita kali ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat pagi.